Failing Forward mengubah kegagalan menjadi batu loncatan by John C. Maxwell. Bab keempat, bagian pertama. Anda sudah terlalu tua untuk menangis, namun terlalu sakit rasanya jika tertawa. Dapat dikatakan bahwa pasti semua orang pernah mendengar tentang Wright bersaudara, mekanik sepeda yang memelopori penerbangan dengan menggunakan mesin yang dikendalikan manusia di awal abad ke-20. Keadaan yang mengelilingi penerbangan pertama Orville dan Wilbur Wright pada tanggal 17 Desember 1903 sungguh menarik. Namun, yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa sebelum hari itu, Wright bersaudara yang tidak dikenal dan tidak mengenyam pendidikan universitas bukanlah orang hebat dalam dunia penerbangan. Pengetahuan mereka sangat terbatas dan yang diharapkan untuk pertama kali menerbangkan pesawat di udara sesungguhnya adalah Dr. Samuel P. Langley. Langley adalah mantan profesor matematika serta astronomi yang disegani dan saat itu ia menjabat sebagai direktur Smithsonian Institution. Langley adalah pemikir, ilmuwan, dan penemu. Ia telah menerbitkan beberapa tulisan penting tentang aerodinamika dan ia memiliki impian untuk merealisasikan penerbangan yang dikendalikan oleh manusia. Malah, pada pertengahan hingga akhir tahun 1890-an, ia telah mengadakan banyak eksperimen dengan model pesawat yang tidak dikendalikan oleh manusia dan mencapai sukses yang cukup besar. Pada tahun 1898, Langley mendekati Departemen Perang Amerika Serikat untuk membiayai perancangan dan pembuatan sebuah pesawat terbang untuk menerbangkan manusia. Departemen tersebut memberinya bantuan dana sebesar $50.000, suatu jumlah yang sangat besar di zaman itu. Langley langsung bekerja. Tahun 1901, ia berhasil menguji sebuah pesawat berbahan bakar bensin yang tidak dikendalikan manusia. Itu adalah yang pertama dalam sejarah. Ketika ia meminta bantuan Charles Manley, seorang insinyur yang menciptakan mesin baru yang ringan berdasarkan rancangan Stephen Balzar, sepertinya ia pasti sukses. Tanggal 8 Oktober 1903, Langley berharap kerjanya bertahun-tahun membuahkan hasil. Sementara para wartawan serta pengamat yang ingin tahu menontonnya, Charles Manley dengan mengenakan jaket melangkah ke atas perahu yang dimodifikasi dan naik ke tempat duduk pilot sebuah pesawat yang diberi nama Great Aerodrome. Pesawat ukuran sesungguhnya yang dilengkapi dengan mesin itu ditempatkan di atas sebuah ketapel yang dirancang khusus untuk melontarkannya ke udara. Namun ketika mereka mencoba meluncurkannya, ada bagian yang tersangkut dan pesawat itu pun jatuh ke dalam air, 45 meter dari perahu tersebut. Kritik yang ditujukan pada Langley sungguh pedas. Contohnya, bacalah laporan berikut dalam New York Times. Kegagalan yang menggelikan dalam upaya menerbangkan pesawat rancangan Langley itu sungguh tak diduga. Pesawat terbang yang akan benar-benar terbang itu mungkin dapat dievolusikan dengan upaya kombinasi yang terus-menerus antara ahli matematika dengan mekanik dalam waktu 1 tahun lagi atau dalam waktu 10 juta tahun lagi. Jelaslah bahwa persoalan ini punya daya tarik sendiri. Namun, bagi orang-orang biasa, tampaknya upaya ini dapat diarahkan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan. Pada mulanya, Langley tidak membiarkan kegagalan tersebut ataupun kritikan yang menyertainya menghentikannya. 8 minggu kemudian, di awal bulan Desember, ia dan Manley sudah siap mencoba lagi. Mereka melakukan sejumlah modifikasi terhadap aerodrom dan sekali lagi Manley naik ke dalam kokpitnya dari perahu siap membuat sejarah. Namun seperti sebelumnya, bencana menimpa mereka. Kali ini, kabel yang menopang sayapnya putus ketika pesawat tersebut diluncurkan, sehingga pesawatnya tersangkut lagi dan masuk ke dalam sungai dalam posisi terbalik. Kali ini, Manley hampir tewas. Kembali kritiknya sungguh pedas. Great Aerodrome disebut sebagai kebodohan Langley, dan Langley sendiri dituduh menyia-nyiakan dana rakyat. The New York Times berkomentar, kami harap Profesor Langley tidak akan membahayakan kebesarannya sebagai ilmuwan dengan terus membuang-buang waktunya serta dana yang disediakan untuk eksperimen-eksperimen pesawat terbang lagi.
Langley pun berhenti mencoba. Belakangan Langley mengatakan, saya sudah hampir menuntaskan bagian pekerjaan yang tampaknya menjadi bagian saya. Demonstrasi kepraktisan penerbangan secara mekanik. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu pengembangan gagasan ini secara komersil dan praktis, mungkin dunia perlu menantikan orang lain untuk mengerjakannya. Dengan kata lain, Langley menyerah. Kalah dan kecil hati, ia tinggalkan impiannya untuk menerbangkan pesawat yang dikendalikan oleh manusia yang sudah berpuluh-puluh tahun dikejarnya tanpa pernah melihat satupun upayanya berhasil. Beberapa hari kemudian, Orville dan Wilbur Wright, tak berpendidikan, tak dikenal, dan tak didukung dana, menerbangkan pesawat mereka Flyer One di atas gurun pasir di Kitty Hawk, Carolina Utara. Penulis J.I. Packer menyatakan, menyadari kemenangan akan membuat seseorang merasa bahwa setelah itu ia bisa menghadapi segalanya. Namun menyadari bencana akan membuat ia merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Kedua perasaan itu sesungguhnya sama-sama tidak realistis karena keduanya tidak benar-benar seperti yang dirasakan. Kakak beradik Wright tidak menjadi besar kepala dengan sukses mereka. Prestasi di bulan Desember 1903 itu tidak membuat mereka berpuas diri. Mereka terus bereksperimen dan bekerja hingga akhirnya publik mengakui prestasi mereka. Sebaliknya, Langley membiarkan bencana yang ia alami membuat ia berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Ia tinggalkan semua eksperimennya. 2 tahun kemudian, ia terkena stroke dan setahun setelahnya, ia meninggal. Saat ini, sementara anak-anak kecil sekalipun tahu tentang Wright bersaudara, Langley hanya diingat oleh beberapa tokoh penerbangan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Samuel Langley juga terjadi dalam kehidupan banyak orang di zaman sekarang. Mereka membiarkan kegagalan menguasai mereka secara emosional dan hal itu menghentikan mereka dari upaya mencapai impian mereka. Marilah menghadapi kenyataan. Kegagalan itu sungguh menyakitkan, terkadang secara jasmani dan lebih sering secara emosional. Melihat sebagian dari impian Anda gagal sungguh menyakitkan hati. Saat orang lain mengejek luka Anda itu, rasa sakitnya pun menjadi semakin parah. Langkah pertama yang paling penting untuk mengurangi dampak kegagalan adalah dengan belajar untuk tidak memasukkan kegagalan tersebut dalam hati. Dengan demikian, Anda tahu persis bahwa mengalami kegagalan tidaklah membuat Anda menjadi orang gagal. Namun tidak hanya itu, bagi banyak orang, kepedihan menanggung kegagalan membuat mereka takut gagal. Dan mereka menjadi orang yang mengatakan, saya sudah terlalu tua untuk menangis, namun terlalu sakit rasanya jika tertawa. Itulah saatnya ketika orang terperangkap dalam lingkaran ketakutan. Saat Anda diliputi rasa takut, hampir tidak mungkin Anda bisa mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Demikian Failing Forward, bab keempat, bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.